Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sobahal khair. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tanda-tanda balik. Yang kemarin adalah tanda-tanda balik bagi laki-laki. Sekarang kita akan mempelajari tanda-tanda balik bagi perempuan ya. Nah, siap-siap dan perhatikan baik-baik ya. Yuk kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, tanda balik bagi perempuan ya, itu adalah haid. Secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Jadi, haid ini adalah darah yang keluar dari seorang perempuan atau seorang wanita yang memang rutin setiap bulannya ya. Jadi bukan karena sakit atau karena setelah melahirkan. Jadi jika seorang perempuan atau seorang wanita yang sudah mengeluarkan darah dari rahimnya melalui kemaluannya, maka dia itu termasuk orang yang sudah balik. Maka baginya sudah mendapatkan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam atau yang disebut dengan mukallaf ya. Jadi mukallaf bagi wanita adalah jika dia sudah mengalami haid ya. Atau kemarin sudah kita jelaskan juga jika dia belum haid tapi dia sudah mencapai usia 15 tahun, itu pun juga termasuk dari tanda-tanda balik ya. Kita lanjutkan. Bagaimana darah yang keluar itu dikatakan haid, itu memiliki waktu-waktu tertentu ya. Nah, waktu terjadinya haid adalah dia keluarnya itu minimal sehari semalam. Jadi jika darah keluar dari kemaluan perempuan itu dalam waktu sehari semalam, itu sudah bisa dikatakan sebagai haid. Nah, umumnya itu terjadi antara 6 sampai 7 hari. Maksimal 15 hari, 15 malam ya. Nah, ketika seorang anak perempuan sudah selesai masa haidnya, kemudian ke bulan berikutnya atau disebut dengan masa sucinya itu ke masa haid berikutnya itu terjadi minimal antara 15 hari 15 malam ya. Jadi sucinya itu 15 hari 15 malam, kemudian berikutnya akan kembali keluar haidnya lagi ya. Nah, usia wanita yang haid itu minimal 9 tahun ya. Kemudian akan terus berlangsung sampai dia menopause atau diperkirakan sekitar usia 50 tahun ya. Atau bisa jadi lebih cepat atau kadang lebih lama dari itu ya. Jika perempuan sudah selesai tidak keluar lagi darah haidnya, maka ia disebut dengan menopause. Nah, anak-anak, ini khusus yang perempuan ya, jadi perhatikan betul-betul, ditandai jika kalian sudah mengalami haid, ditandai kapan datang haid, kapan selesainya, berapa lama masa haid itu harus kalian catat ya, supaya nanti jika ada hal-hal yang harus diganti, semisal puasa atau yang lainnya ya, nah itu kalian sudah tahu berapa lama yang harus kalian kodok atau kalian ganti ya. Jadi dicatat kira-kira berapa lama masa haidnya setiap bulannya ya, agar kalian bisa paham kapan kira-kira haid itu akan datang kembali pada bulan berikutnya ya. Nah, bagi anak-anak perempuan ini jika sudah pernah mengalami haid atau baru pertama kali mengalami haid, jangan malu ya. Coba tanyakan khususnya kepada mama atau bunda ya. Ini harus banyak tanya ya, jangan malu, kira-kira ini haid atau bukan ya. Biasanya itu ada perasaan, kalau pertama kali kadang terasa ada perasaan takut, malu ya, dan bingung ya. Maka ini kalian harus lebih dekat lagi kepada mama dalam hal
masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan ya. Jadi jangan malu ya. Mulai sekarang, apalagi sekarang kita belajar dari jauh nih, nggak bisa bertanya mungkin kepada ibu guru dan lain sebagainya ya. Jadi nah gunakan kesempatan untuk selalu bercerita atau bertukar pikiran dengan bunda ya. Lanjutkan. Tadi kan sudah kita ketahui bahwa darah haid itu ada batas minimal dan maksimalnya. Nah, bagaimana jika darah keluar dari kemaluan perempuan itu kurang dari 1 hari 1 malam atau lebih dari 15 hari 15 malam, maka itu tidak lagi dikatakan haid, akan tetapi dikatakan darah istihadah, yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid serta bukan disebabkan karena melahirkan ya. Memang nih perlu kalian ketahui bahwa dari rahim perempuan ya melalui kemaluannya itu ada beberapa jenis darah yang bisa keluar ya. Ada yang disebut dengan haid, ada yang disebut dengan istihadah, ada yang disebut dengan nifas. Ya, ini untuk ibu-ibu yang setelah melahirkan ya, lamanya sekitar 1 bulan kurang lebih ya, atau ada lagi yang disebut dengan wiladah, yaitu darah yang keluar pas saat melahirkan ya. Jadi ada beberapa macamnya sehingga kita harus bisa membedakan mana yang haid, mana yang nifas, mana yang wiladah, mana yang istihadah ya. Pada umumnya kalau yang setiap rutin tiap bulan datang itu disebut dengan darah haid ya, minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari 15 malam ya. Nah, di luar itu maka itu bisa dikatakan sebagai darah istihadah. Nah, jika mengalami darah istihadah itu kewajiban dalam melaksanakan ibadahnya tetap bisa dilangsungkan ya. Setelah dibersihkan darah-darah yang keluar, maka bisa kembali melaksanakan kewajibannya ya. Nah, kalau mengalami darah istihadah ini sebaiknya bertanya kepada ahlinya, yaitu kepada ahli kesehatan, mungkin bidan atau dokter kandungan ya, agar tidak berlarut-larut dan bisa menimbulkan penyakit lain ya. Jadi jangan dianggap remeh jika terjadi darah yang keluar terus-menerus lebih dari 15 hari ya anak-anak ya. Makanya ini kalian juga harus konsultasikan dulu kepada orang tua, yaitu mama atau papa ya, ayah atau bunda. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan ketika dalam keadaan haid ya, anak-anak perempuan hampir sama dengan ketika laki-laki sedang masa ihtilam, yaitu yang dilarang adalah yang pertama sholat ya. Jadi kalau dalam keadaan haid kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat atau dilarang untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Nah, yang kedua yang dilarang adalah puasa ya. Jadi perempuan dalam keadaan haid itu dia tidak berpuasa atau dilarang berpuasa. Meskipun itu adalah puasa wajib di bulan Ramadan, itu tetap kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun bagi wanita yang sedang haid, jika dalam bulan Ramadan dia tidak berpuasa, maka dia harus mengganti atau mengkodoknya pada hari-hari yang lain, pada bulan-bulan berikutnya. Ya, ini harus tetap diganti ya untuk puasa bulan Ramadan. Seandainya dalam puasa Ramadan itu tidak berpuasa atau mengalami haid selama 7 hari, maka 7 hari berikutnya harus diganti pada hari-hari yang di luar bulan Ramadan ya. Ya, selama 11 bulan itu kita boleh mengganti, mencicil atau sekaligus berurutan dalam waktu 1 minggu dan lain sebagainya ya. Jadi tetap harus diganti. Yang ketiga yang tidak boleh dilakukan adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah ya. Ini dilakukan oleh orang-orang yang sedang melaksanakan umroh atau haji. Jadi nggak boleh, kalau dalam keadaan haid tidak boleh melakukan tawaf. Namun dia masih boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan haji yang lainnya ya, seperti wukuf, sa'i, melempar jumroh dan lain-lainnya itu boleh. Yang tidak boleh adalah tawaf mengelilingi Ka'bah ya. Selanjutnya yang dilarang pula yaitu menyentuh mushaf dan membaca
Al-Qur'an. Nah, ini anak-anak harus pahami ya, jika kalian dalam keadaan haid ya, maka kalian tidak boleh membawa, menyentuh, membuka ya, membaca Al-Qur'an ya. Akan tetapi jika kita hanya mengulang-ulang hafalan kita tanpa membaca dan melihatnya, tanpa membuka Al-Qur'annya, itu masih dibolehkan. Seperti halnya kalau kita sedang dalam ini mau tidur, itu kan kita suka baca surat Al-Ikhlas, kemudian An-Nas, kemudian Al-Falaq. Nah, itu boleh kita lakukan sebagai zikir sebelum tidur ya, tanpa membuka atau membaca Al-Qur'annya. Kita hanya mengulang-ulang yang sudah kita hafal. Nah, itu boleh ya. Yang terakhir yang tidak boleh adalah iktikaf di dalam masjid. Nah, inilah hal-hal yang berkenaan dengan haid yang merupakan tanda-tanda balik bagi perempuan. Semoga apa yang Ibu sudah sampaikan ini menjadi kalian pahami dan kalian lebih berhati-hati jika sudah mengalami haid. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Semoga kalian bisa memahaminya dan kita akan minggu depan sudah akan melakukan ujian tengah semester. Nah, kalian baca-baca kembali buku pelajarannya ya. Nanti bisa bertanya kembali jika ada yang kurang jelas ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.